Halo, berjumpa lagi dengan kami di Kompas Bisnis Sapa Indonesia Pagi. Saya Paskali Siswari, saudara. Saudara, banyak pertanyaan sampai ganjalan yang mewarnai minat beli saham perdana Gojek Tokopedia alias GoTo. Mulai dari kinerja yang rugi dan sulit untung hingga anggapan bahwa harga sahamnya kayak kemahalan. Nah, semua pertanyaan-pertanyaan dan spekulasi itu akan dijawab langsung oleh Kevin Alwi, Direktur GoTo Gojek Tokopedia Tbk dan juga CEO dan co-founder Gojek yang pagi ini sudah bergabung di Kompas Bisnis. Kevin, halo, selamat pagi. Pagi. Terima kasih sudah mau menyempatkan waktu sebelum kayaknya beberapa hari lagi nih pencatatan sahamnya di Bursa Efek. Kita langsung ke pertanyaannya, Kevin. Ini banyak pertanyaan, lalu juga mungkin spekulasi oleh masyarakat yang masih maju mundur nih, ingin mencoba untuk mengoleksi saham teknologi. Dana yang ditargetkan 15 triliunan rupiah untuk IPO nanti. Pertanyaannya, sebenarnya cukupkah dana tersebut memenuhi kebutuhan ekspansi perusahaan gabungan di bawah GoTo? Karena melihat catatan kinerjanya yang ada di prospektus pun sebenarnya masih rugi cukup besar, Kevin. Bagaimana? Iya, makasih ya untuk pertanyaannya, Paskalis. Jadi berdasarkan target kami, dana yang kami targetkan ini itu cukup untuk perusahaan di seluruh perusahaan di bawah grup GoTo, dari Tokopedia, Gojek, by GoTo Financial. Kami memiliki pemodalan yang kuat setelah menyelesaikan penggalangan dana pra-IPO menjelang akhir tahun lalu, dan dengan dana IPO yang baru ini, kami lebih siap untuk mendorong pertumbuhan di masa mendatang. Nah, selain membangun landasan untuk menuju profitabilitas serta keberlangsungan bisnis jangka panjang, dana IPO ini akan juga memperkuat kemampuan kami untuk merealisasikan strategi pertumbuhan ke depan. Misalnya, melahirkan berbagai produk dan inovasi baru dalam ekosistem GoTo, memperkuat infrastruktur teknologi kami, dan juga berinvestasi di area strategis yang memperkuat sinergi antara tiga perusahaan ini. Jadi singkat kata, dana IPO ini sesuai dengan yang kami butuhkan, dan juga akan kami manfaatkan secara maksimal untuk mendorong pertumbuhan perusahaan ke depan. Dan kami yakin ini lebih dari cukup untuk apa yang kita perlukan ke tahun-tahun ke depan untuk mencapai titik profitabilitas. Kita harus akui sebenarnya kalau ngomongin startup ini biasanya erat kaitannya dengan startup nih kayaknya suka bakar duit ya. Nah, Kevin bisa menjawab apakah dana tersebut untuk salah satunya pengembangan inovasi, karena kekhawatiran masyarakat juga ini apakah nantinya dana ini untuk bakar duit di startup, bagaimana Kevin? Mungkin itu suatu konsep yang menurut kami tidak menggambarkan strategi sepenuhnya ya untuk industri teknologi. Mungkin zaman dulu kalau dibilang bakar duit itu investasi. Mungkin dulu itu beli pabrik dulu, cari karyawan dulu, marketing dulu, kan rugi dulu di depan. Nah, kemudian dari investment itu, jika dikelola dengan baik, jika strateginya tepat, jika produknya baik, perusahaan akan berkembang dan akan mencapai titik di mana perusahaan untung. Jadi buat industri startup tentunya ini tidak berbeda. Cuman mungkin karena industri teknologi ini perkembangannya sangat pesat. Dan jumlah konsumen dan skala market yang dikejar itu juga sangat besar. Jadi mungkin yang seringkali di-highlight adalah bagian bakar uang ya, tapi sebenarnya prinsip bisnis kami itu selalu sama seperti semua bisnis-bisnis yang sukses dari zaman dulu, yaitu kami selalu mau invest di depan, tapi kita juga semua investment itu kita lakukan secara terukur. Jadi kami berdasarkan kinerja kami dalam kuartal-kuartal sebelumnya dan proyeksi kami ke depan, kami semakin dekat ke titik profitabilitas itu berdasarkan pendapatan yang meningkat, cost efficiency yang juga meningkat, dan juga kerugian yang semakin lama semakin kecil. Oke, nah kalau kita ngomong soal profit lalu juga kerugian, kalau kita membaca di prospektus yang bisa diakses oleh semua masyarakat juga, ada disclaimer bahwa tulisan ini mungkin GoTo tidak akan meraih untung dalam beberapa tahun ke depan. Bisa dijelaskan maksud dari disclaimer yang ada di prospektus itu? Iya, pas kali sebenarnya itu kan bukan sesuatu yang luar biasa. Ini kebetulan aja mungkin diklip dan kemudian tentunya IPO kami itu sesuatu yang ramai dibicarakan masyarakat, tapi sebenarnya kalimat-kalimat seperti ini kan sebenarnya bukan sesuatu yang luar biasa.
hampir semua perusahaan teknologi yang telah melakukan IPO di Indonesia maupun di luar negeri ya, juga mencantumkan faktor resiko tersebut di dalam prospektusnya. Dan sebagai calon emiten yang bertanggung jawab, kami mengikuti regulasi pasar modal, di mana kami harus mengungkapkan seluruh resiko sekecil apapun ke dalam prospektus. Dan mengenai pertanyaan apakah kami akan membukukan keuntungan, kami yakin akan dapat mencetak keuntungan dalam beberapa tahun ke depan, seperti yang sudah saya ceritakan tadi, karena kami terus mencetak tingkat pertumbuhan yang baik selama beberapa tahun terakhir. Sebagai contoh, pendapatan pro forma GoTo terus tumbuh sebesar 67% dalam 6 kuartal terakhir. Ini saya bisa cerita panjang lebar lah, karena ini tentunya ini suatu topik yang ramai dibicarakan, tapi kami harus mengingatkan bahwa perjalanan GoTo itu baru saja dimulai, dan kami sangat percaya bahwa pasar digital di Indonesia itu masih sangat besar yang belum diraup oleh semua industri teknologi. Dalam 3 tahun ke depan misalnya, potensi pertumbuhan pasar digital di Indonesia ditargetkan mencapai 200-300% dalam 3 tahun ke depan. Dan kekuatan ekosistem GoTo yang sudah begitu kuat, tetapi dan juga begitu dekat dengan kehidupan masyarakat sehari-hari, kami yakin kami akan tumbuh semakin kuat dan punya perspektif yang sangat jangka panjang. Maka itu tentunya kembali lagi ke poin yang tadi saya katakan, kami sekarang masih dalam mode investasi. Oke, ini memang semua mata memandang sepertinya di IPO GoTo yang tinggal beberapa hari lagi. Ada strategi yang bisa dikatakan cukup menarik dari IPO ini. Ada GoTo mulai mengalokasikan saham ke mitra-mitra, lalu juga menawarkan ke penggunanya melalui aplikasi Gojek dan juga Tokopedia dengan nominal tertentu. Nah ini apakah, mungkin bisa dilihat dari dua sisi jadinya Kevin, apakah ada sisi yang baik untuk membagikan kepada orang-orang yang mungkin belum tertarik dan ingin kita tarik untuk bisa mengetahui saham lebih dalam, tapi ada pendapat lain di satu sisi bahwa apakah ini GoTo sebenarnya nggak yakin IPO ini terserap di masyarakat umum, jadi nawarin ke pengguna-pengguna dan juga ke mitranya. Oh ya, justru tidak. Kami cukup yakin IPO GoTo akan menjadi pilihan menarik bagi semua investor, mengingat keunggulan dan keunikan ekosistem kami. Terkait program alokasi saham untuk mitra, sejak awal kami selalu bercita-cita untuk ekosistem kami dapat turut serta merasakan manfaat IPO. Oleh karena itu kami melakukan program saham gotong royong yang menjadi salah satu program kepemilikan saham paling inklusif di dunia saat ini. Program ini tidak hanya memungkinkan mitra pengemudi di Indonesia untuk menerima saham secara gratis, namun juga mengikut sertakan mitra pedagang dan konsumen untuk mendapatkan prioritas alokasi saham. Jadi buat kami ini merupakan ini sudah direncanakan dari awal. Jadi sebelum kita mulai proses IPO, sebelum kita mulai book building, ini udah direncanakan karena kita selalu ingin menciptakan suatu ekosistem yang inklusif, di mana semua partisipan dalam ekosistem Gojek, Tokopedia, dan GoTo Financial bisa juga menikmati perkembangan dari ekosistem kami. Dan program ini merupakan bentuk apresiasi kepada mitra, khususnya kepada para mitra driver, merchant, seller, dan juga konsumen yang sudah berjalan bersama GoTo selama 1 dekade terakhir. Dengan begini, mereka benar-benar bisa ikut merasakan manfaat dari IPO ini. Bagaimana GoTo memastikan bahwa mitra driver yang diberikan saham tersebut, yang mungkin kebanyakan adalah investor pemula, mereka paham dan mengerti tentang investasi saham dan tentang saham yang diberikan oleh GoTo? Kami sadar sekali ya pentingnya edukasi terkait investasi. Betul sekali Pak Skaris, bahwa sebagian besar dari yang menerima saham dalam program saham gotong royong ini adalah investor pemula. Jadi kami memastikan berbagai inisiatif edukasi finansial dilakukan, tidak hanya untuk para mitra, namun juga untuk retail investor. Pertama, untuk edukasi mitra driver, kami telah menggandeng pakar keuangan dan investasi untuk memberikan pengenalan dan pelatihan tentang pengelolaan keuangan, termasuk tentang resiko dan manfaat investasi. Materi pelatihan ini dapat diakses dari fitur tips pintar di aplikasi Mitra Driver. Jadi semua driver ada akses informasi ini kapan saja. Dan untuk masyarakat umum, kami juga memiliki program edukasi keuangan yang disampaikan dalam materi yang mudah dicerna melalui Finansiap, sebuah program edukasi berupa kelas online
secara berkala dan tips manajemen keuangan yang juga disampaikan dengan sajian yang mudah ya dalam bentuk infografis di media sosial. Jadi kita terus melakukan program edukasi di masa mendatang untuk para mitra dan investor kita setelah IPO. Jadi ini sesuatu yang kami juga lihat sebagai tanggung jawab kami sebagai IPO yang mungkin sangat dibicarakan oleh masyarakat secara luas. Oke, kalau alokasi saham yang digelontorkan untuk mitra diver berapa, Kevin? Maaf tadi apa, Pak Faris? Alokasi sahamnya apakah memang sudah diatur di awal alokasinya sekian Oh iya, nominalnya? betul. Jadi kami menyediakan dana hingga 310 miliar khusus untuk program saham gotong royong untuk hampir seluruh mitra pengemudi di ekosistem GoTo dalam bentuk saham yang diberikan secara cuma-cuma. Dan jadi programnya itu mitra pengemudi Indonesia yang telah terdaftar sebagai mitra sejak 2010 sampai 2016 berkesempatan untuk menerima 4.000 lembar saham, sedangkan mitra pengemudi yang terdaftar sejak 2017 hingga Februari 2022 berkesempatan untuk menerima 1.000 lembar saham. Dan kami benar-benar ingin mitra kami menjadi bagian dari sejarah kesuksesan GoTo ini. Dan secara cuma-cuma berarti tadi ya untuk mitra Betul. driver. Oke. Betul. Ada rencana lain dari GoTo yaitu IPO di Amerika Serikat. Bagaimana dengan rencana tersebut? Apakah sudah dimatangkan dalam beberapa waktu ke depan? Seperti yang sudah dinyatakan dalam prospektus, GoTo akan mempertimbangkan pencatatan saham di bursa internasional dalam kurun waktu sekitar 2 tahun ke depan. Oke. Dan ini tentunya kami akan mempertimbangkan banyak faktor dan kondisi pasar serta persetujuan peraturan dan otoritas terkait. Jadi masih banyak lah pertimbangannya, tapi komitmen itu adalah sesuatu yang sudah kami buat. Dengan deadline sekitar 2 tahun berarti? Betul. Oke. Betul. Ini ada masalah lain mungkin yang ada sangkut pautnya dengan teknologi, Kevin. Jadi Indonesia diprediksi menghadapi talent crunch di 2030, waktunya nggak sebentar sebenarnya. Nah, bagaimana agar ini tidak terjadi? Apakah industri ini perlu terlibat dalam menyusun kurikulum pendidikan sejak awal supaya nanti ke depannya supply dan demand ini bisa ketemu gitu, nggak ada gap? Iya, Paskalis menurut saya ya, Indonesia khususnya di dalam industri digital sudah mengalami talent crunch sekarang. Oke, jadi udah nggak 2030 ya? Bukan 2030. Sekarang pun talent crunch-nya itu udah luar biasa. Demand untuk talenta digital di Indonesia di saat ini udah jauh di atas supply. Dan ini salah satu realita yang kita hadapi. Karena Indonesia tuh tidak punya sejarah software engineering, industri teknologi yang panjang. Ini kita benar-benar baru keluar mungkin ya 10 tahun ini, dan bisa dibilang di level kelas dunia itu mungkin baru 5-6 tahun yang lalu benar-benar bermunculan di Indonesia. Jadi gap ini menurut saya sih terus akan besar dalam tahun-tahun ke depan jika industri ini akan terus berkembang ya. Dan mungkin untuk mengantisipasi ini, industri itu harus terlibat dalam menyusun kurikulum. Kita harus lebih terbuka untuk mengundang pengajar yang lebih berpengalaman untuk berpartisipasi di kampus-kampus di Indonesia. Dan kedua, juga sangat penting kita harus membuka kesempatan kepada talenta-talenta global dari seluruh dunia untuk mudah bekerja dan berkarya di Indonesia. Karena dengan itu talenta kita juga akan maju jika mereka bisa bekerja bersama dengan talenta yang memiliki keahlian dan pengalaman global. Jadi buat kami ini benar-benar masalah sehari-hari yang udah terjadi bukan sekarang, udah bertahun-tahun yang lalu sebenarnya. Jadi ini sesuatu yang benar-benar luar biasa penting jika industri ini akan berkembang di Indonesia. Oke, terima kasih banyak Kevin. Mudah-mudahan lancar nanti tanggal 11 April untuk IPO di Bursa Efek Indonesianya. Dan tentunya harapannya bisa berdampak luas juga terutama untuk para mitra yang tadi diberikan secara cuma-cuma saham dari GoTo. Terima kasih Kevin sudah bergabung di Kompas Bisnis, sehat selalu. Terima kasih.